Saya Yosua dari 11.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai bangsawan Jawa, Sewardi Soerjardi Ningrat mengenyam pendidikan Aerospace Leger School, bisa disebut dengan ELS, Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian ia mendapatkan kesepakatan untuk masuk School Thought of Leading for Instance Astern, bisa disebut dengan Stovia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, membuat Sewardi Soerjardi Ningrat tidak tamat dari sekolah ini. Profesi Ki Hajar Dewantara. Profesi yang digeluti oleh Sewardi Soerjardi Ningrat Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berpikrah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu. Sudiotomo, The Express, Otosan Hindia, Medan Java, Tirjara Timur, Kaum Media pada wawancara yang melontarkan kritik sosial politik kaum bumi putera kepada penjajah. Mendirikan Institut Prajik bersama dengan Danu Sriwijaya Setaibudi atau yang dikenal dengan Dewes Dr. dan Cipto Mangwaikosoemo. Ki Hajar Dewantara mendirikan Institut Prajik, partai politik pertama yang berliaran nasionalisme di Indonesia dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Setelah pendaftaran status badan hukum Institut Prajik ditolak, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Biopiopotera pada November 1993, mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, National Underwich Institute Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi ke bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti hal para priyangi maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan pemerintah dan saksi. Kependidikan Pameng yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun taman siswa, banyak rintangan yang dihadapi Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Perguruan taman siswa yang menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai tanah air, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Wafatnya Ki Hajar Dewantara. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa, namun ia sudah wafat terlebih dahulu pada 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga
Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan, namun juga diabdikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas 20.000 tahun emisi 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada 28 November 1959 berdasarkan surat keputusannya Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, 28 November 1959, untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara. Didirikanlah Museum Dewantara Gayatri Griya di Yogyakarta. Sekian hasil presentasi saya tentang Ki Haji Dewantara. Terima kasih.